Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang Noval Dirgantara dengan NPM 2406440042. Nah, Halo semua, perkenalkan nama saya Atisaya Pasha Syandana dengan NPM 2406396691. Halo semua, perkenalin nama saya Farisan Hindamir Siswoko dengan NPM 2406398513. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fadi Priyadi dengan NPM 2406347765. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Pasha Fausnaria dengan NPM 2406404610. Hari ini kita akan memulai perjalanan menakjubkan melalui kimia atmosfer, sebuah kisah kompleks yang tak terlihat namun fundamental bagi kehidupan di planet kita. Mari kita mulai dengan siklus karbon, roda berputar yang tak henti-hentinya menghubungkan setiap makhluk hidup. Bayangkan sebuah molekul karbon dioksida yang dilepaskan oleh pabrik di kota besar. Molekul ini tidak berhenti di satu tempat, melainkan memulai perjalanan epik. Ia bisa diserap oleh lautan, ditangkap oleh dedaunan hijau dalam proses fotosintesis, atau bertransformasi melalui berbagai reaksi kimia di atmosfer. Ozon, sang pelindung tak terlihat, membentuk lapisan tipis namun kritis di stratosfer. Ia adalah perisai alami yang menyerap radiasi ultraviolet berbahaya, melindungi segala kehidupan di bawahnya. Setiap molekul ozon adalah prajurit yang bertempur melawan radiasi yang bisa merusak DNA dan mengancam kelangsungan hidup. Gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, uap air, membentuk selimut tipis yang mengatur suhu planet. Mereka bekerja seperti jendela kaca pada rumah kaca, menangkap panas matahari dan mempertahankan kondisi ideal bagi kehidupan. Namun, ketika konsentrasi mereka meningkat, keseimbangan pun terganggu, menciptakan perubahan iklim yang kompleks. Atmosfer bukanlah sekedar ruang kosong, melainkan laboratorium raksasa tempat reaksi kimia berlangsung setiap detik. Setiap molekul berinteraksi, bertukar elektron, membentuk dan memecah ikatan, sebuah tarian molekuler yang tak pernah berhenti. Kita berbicara tentang sistem dinamis yang rumit, di mana setiap perubahan kecil dapat memiliki konsekuensi global. Inilah keajaiban kimia atmosfer, sebuah sistem yang begitu kompleks namun begitu rapuh, yang menopang kehidupan seperti kita kenal hari ini. Halo semuanya, akan saya lanjutkan dan saya akan membicarakan mengenai dampak polusi udara. Mari kita berbicara sedikit tentang musuh tak terlihat yang mengancam kehidupan keseharian kita, yaitu polusi udara. Nitrogen oksida atau NOx adalah panglima dari pasukan polutan yang berbahaya. Dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil di kendaraan dan pabrik. Molekul-molekul ini tidak sekedar zat kimia netral. Mereka adalah agen perusak yang dapat memicu peradangan pada saluran pernafasan, memperburuk asma, dan bahkan meningkatkan resiko penyakit jantung. Sulfur oksida atau SOx adalah saudara kandung dari NOx dalam skenario kerusakan lingkungan. Berasal dari pembakaran batu bara dan minyak, molekul-molekul ini membentuk hujan asam yang merusak hutan, danau, dan infrastruktur, serta lingkungan-lingkungan lainnya. Bayangin, air hujan yang harusnya memberi kemanfaatan, kehidupan, kini berubah menjadi racun yang melarutkan kerak batu dan meracuni ekosistem. Partikel halus yang begitu kecil hingga tak terlihat mata adalah pembunuh diam-diam. Ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer, membuatnya mampu menembus pertahanan terakhir paru-paru kita. Mereka mengangkut logam berat, senyawa organik, dan racun lainnya, menciptakan koktail kimia yang berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, gangguan pernafasan, gangguan jiwa, dan bahkan kerusakan sel. Dampak polusi udara tidak terbatas pada kesehatan manusia. Dia juga dapat memberikan dampak dan serangan sistematis terhadap seluruh rantai kehidupan. Tumbuhan yang terpapar polusi mengalami fotosintesis yang terganggu, tidak sempurna, hewan kehilangan habitat-habitat, dan ekosistem yang kompleks mulai runtuh seperti kartu domino dalam permainan domino. Setiap kota, setiap industri, setiap kendaraan adalah sumber potensial polusi. Ini bukan sekedar masalah lingkungan, melainkan krisis kesehatan global yang membutuhkan tindakan dan solusi segera. Kita tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat molekul-molekul berbahaya yang melayang di udara yang kita hirup setiap hari. Salam para inovator. Jika polusi adalah tantangan, maka kimia adalah jawaban revolusioner kita. Nah, mari kita mulai dengan katalis mobil. Teknologi ajaib yang mengubah emisi berbahaya menjadi gas yang lebih ramah lingkungan dalam ruang kecil di bawah kendaraan. Logam mulia seperti platina dan palladium bekerja seperti juru damai molekuler. Mereka memecah nitrogen oksida menjadi nitrogen dan oksigen, mengubah karbon monoksida menjadi karbon dioksida, mentransformasi hidrokarbon menjadi air dan karbon dioksida. Bahan bakar bersih adalah revolusi kimia selanjutnya. Bioetanol yang dihasilkan dari tanaman, hidrogen yang dihasilkan melalui elektrolisis air, bahan bakar sintesis dari CO2, setiap molekul adalah bukti bahwa kita dapat merancang ulang cara kita berenergi.
Ini bukan sekedar pergantian bahan bakar, melainkan redesign fundamental cara kita berinteraksi dengan sumber energi. Teknologi penangkap karbon adalah benteng terakhir kita melawan perubahan iklim. Bayangkan, pabrik raksasa yang menyedot karbon dioksida langsung dari udara, mengubahnya menjadi bahan baku industri atau menyimpannya di bawah tanah. Proses kimia seperti kalsinasi, absorpsi, dan mineralisasi mengubah CO2 dari ancaman menjadi sebuah peluang. Nanoteknologi memberikan harapan baru. Material grafin dan struktur molekul canggih lainnya menciptakan filter udara super efisien yang membersihkan udara pada level molekuler. Setiap nanometer adalah pertempuran melawan polusi. Kimia tidak hanya menjelaskan masalah, ia menciptakan solusi. Setiap terobosan adalah langkah menuju masa depan di mana teknologi dan alam bekerja sama, bukan bertentangan. Kita sedang merancang ulang hubungan kita dengan lingkungan, satu molekul pada satu waktu. Selamat siang, agen perubahan. Udara bersih bukanlah impian lagi, melainkan hasil dari kolaborasi global yang disengaja. Bayangkan sebuah ekosistem pengetahuan di mana ilmuwan kimia, insinyur lingkungan, pembuat kebijakan, dan warga biasa bersatu. Setiap kelompok membawa keahlian uniknya. Ilmuwan mengembangkan teknologi, insinyur mengimplementasikannya, pembuat kebijakan menciptakan kerangka hukum, dan masyarakat menggerakkan perubahan sosial. Teknologi bukanlah segalanya. Kesadaran individu adalah kunci transformasi. Setiap pilihan, konsumen memilih. Transportasi publik mendukung produk ramah lingkungan, mengurangi konsumsi adalah vote yang memberikan suara pada masa depan yang lebih bersih. Kita tidak sekedar konsumen, melainkan agen perubahan molekuler. Pendidikan adalah senjata kita. Memahami kimia lingkungan bukan hanya untuk ilmuwan, tetapi untuk setiap individu. Sekolah, universitas, platform digital, semuanya dapat menjadi jembatan pengetahuan yang menghubungkan kompleksitas sains dengan tindakan praktis. Kebijakan publik memainkan peran krusial. Regulasi, emisi, insentif untuk teknologi bersih, pajak karbon. Instrumen ini bukan sekedar kertas, melainkan alat rekayasa sosial yang dapat mengubah perilaku industri. Pemerintah dan korporasi harus dipaksa untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap keputusan. Kolaborasi internasional adalah imperatif. Polusi tidak mengenal batas negara. Protokol internasional, pertukaran teknologi, pendanaan hijau, kita membutuhkan pendekatan global untuk tantangan global. Setiap negara, setiap komunitas adalah bagian dari solusi. Selamat datang para pecinta alam. Mari kita berbicara tentang pahlawan sejati dalam menjaga keseimbangan atmosfer tumbuhan. Nah, fotosintesis adalah proses kimia paling spektakuler di planet ini. Dalam setiap daun, sebuah laboratorium mikroskopis beroperasi tanpa henti. Klorofil, sang pigmen hijau ajaib menangkap energi matahari dan memulai reaksi kimia yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Nah, setiap helai daun itu adalah pembersih udara yang canggih, jauh lebih efisien daripada teknologi manusia. Hutan hujan tropis yang sering disebut paru-paru dunia menghasilkan lebih dari 20% oksigen global. Nah, 1 hektar hutan itu dapat menyerap hingga 6 ton karbon dioksida per tahun. Ini bukan sekedar angka statistik, melainkan pertahanan vital melawan perubahan iklim. Nah, setiap pohon itu yang kita lindungi adalah tanaman yang pertahanan itu molekuler melawan pemanasan global. Tumbuhan tidak hanya memproduksi oksigen, mereka adalah pembersih udara aktif melalui proses yang disebut fitremediasi. Nah, tumbuhan dapat menyerap polutan seperti logam berat, senyawa organik, berbahaya, dan racun lainnya. Beberapa spesies bahkan dapat mentransformasi senyawa yang kurang berbahaya. Nah, ekosistem tumbuhan ini menciptakan iklim mikro yang kompleks. Mereka mempengaruhi kelembapan, suhu, dan sirkulasi udara. Nah, pohon di perkotaan ini dapat menurunkan suhu hingga 2-8 derajat. Nah, dari itu makanya setiap menit area seluas 40 lapangan sepak bola itu hampir kehilangan tutupan hutan. Nah, jadi tumbuhan itu adalah kayak bukti keajaiban kimia alam. Mereka tidak sekedar organisme, melainkan arsitek kompleks yang terus-menerus menjaga keseimbangan atmosfer untuk kelangsungan hidup manusia. Terima kasih.